Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah pengajian yang sama-sama mengharapkan ridha juga maghfirahnya Allah. Alhamdulillah ya, siang ini kita masih bisa berkumpul bersama ya, dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita ya, agar senantiasa bisa kita amalkan dan bermanfaat sampai ke akhirat nanti. Baik, Imam An-Nawawi membuat judul bab yang ke-65 ini tentang ingat mati dan pendek angan. Pendek angan teh loba kahayang, dah kahayang. Pendek angan ulah loba kahayang gitu kan. Ya. Ini bab ini dari judul saja sudah jelas mengingatkan kita jangan tergiur dengan kehidupan dunia. Sudah jelas, ingat mati dan pendek angan, jangan banyak kemauan, ulah loba kahayang, harapan panjang gitu tak maksudnya teh. Angan-angan, aduh, hayang boga imah gedong lantai 3 ukuran 100 kali 100 misalkan. Misal Bu Ima boga mobil sekian, mobil ini mobil itu punya apa dan lain sebagainya. Guys, cukup naon nu aya syukuri sanajan imah butut. Kendaraan butut ge syukuri. Ya, sanajan sok mogok. Wah, urang mah cenah euy motor kieu mah mogok wae. Hayang nu hade lah. Beli yang angannya itu pengen yang harga 40 juta kaluhur jang motor hungkul angger kahujanan. Maka dalam bab ini ya, mengajarkan dari judul saja sudah mengajarkan kepada kita agar kita itu lebih mendahulukan kehidupan akhirat ya. Agar kita itu hidup zuhud. Orang yang dalam hatinya zuhud, maka hatinya tidak akan terikat dengan dunia dan tidak akan banyak mau loba kahayang. Makanya Bu sering saya sampaikan sebenarnya rizki kita itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selama ibu hidup berarti rizki ibu terpenuhi. Jadi nggak ada istilah kekurangan. Yang buat susah, yang buat kurang itu kita sendiri. Loba kahayang. Paham Bu? Banyak kahayang. Hayang anu nginjem duit. Ada yang keliling-keliling pakai motor repo geuning biasana. Nawaran brosur. Tergiur da bayaranna sehari sekali. Tergiur, oh murah ya Mas. Biasa seberapa biasanya satu hari teh 20.000 leuwih. Wah murah cenah jeung jajan urang ge leuwih cenah ieu mah leuwih sedikit murah. Ternyata geuning tiap poe teh mah berat banyak. Lieur. Ya, budak oge jajan sakitu geus lieur kan. Isuk-isuk 2.000. Jajan sekolah 5.000. Pulang sekolah jajan deui 2.000 ke madrasah jajan deui. Tenepi 20.000 sapoe, tapi orang lieur. Kemudian eta nagihan budak lain, anak bukan, siapa bukan. Gitu kan, nagihan wae. Sebenarnya kita itu sudah Allah berikan kecukupan. Cuman satu syarat namun hayang cukup. Ulah loba kahayang. Geus sakitu. Aya beas we pasatnya disangu ulah loba kahayang. Ya, ulah loba kahayang. Allah itu sudah memberikan kecukupan. Maka dunia ini
Ya, satu dunia ini cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan makhluk hidup yang ada di dunia. Cukup. Tapi dunia ini tidak akan cukup untuk memenuhi satu kebutuhan orang yang serakah. Mahal cukup serakah. Nggak akan cukup. Lihat orang yang korupsi, yang punya jabatan, gawena make jas, berdasi, gajinya lumayan besar, tapi gaji yang besar teh cukup. Benar tuh, Bu? Teh cukup. Buktinya korup kene, dan sebenarnya bukan nggak cukup, tapi loba kene kak hayang. Maka sebenarnya sama, anu gajinya puluhan juta, yang gajinya sebulan itu sekian juta, dengan yang gajinya nusa bulan mungkin nggak sampai 1 juta, sarua. Coba ibu perhatikan, ada orang yang baru awal-awal nikah, mungkin perekonomian belum matang, belum mapan, masih mulai membangun. Ada yang gajinya itu mungkin masih di bawah 1 juta, katakanlah 800.000, hanya bekerja di karyawan toko. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih bisa makan, motor kabensinan, sanajan aya hutang ka warung. Perekonomian sudah mantap, Allah berikan dia nikmat yang lain, dapat pekerjaan yang lebih bagus, gajinya lebih besar, anggar hutang ka warung aya keneh. Kebutuhan lain nambah, budak geus gede. Kebutuhan lain nambah, da tadi mah Allah kasih kita gaji sekian, belum ada kebutuhan yang lain. Udah ada kebutuhan lain mulai nambah. Gaji besar. Sebulan 10 juta misalkan. Pokoknya hungkul. Nanti ada kebutuhan lain. Hayang beli mobil hayang beli mobil. Emangnya beli mobil cukup dengan beli taruh cash, beli geus we. Cukup? Moal. Pasti ada biaya perawatan. Keluar deh duit. Yang tadinya nggak ada uang yang harus keluar untuk mobil, sekarang ada. Angger yang dimakan mah sangu sapiring. Angger kan segitu. Tetap sama aja. Jadi kita itu sebenarnya melewati jalan yang sama, jalan nasarua, jaraknya sama, cuman batunya beda-beda. Aya nu make aspal, ada yang tanah, aya nu batu gerde sakieu siga sungai saat, dan lain-lain. Itu hidup. Maka selama hidup di dunia, jangan banyak angan, jangan banyak pengen, jangan banyak harap ini itu selain satu, ingin dapat ridho Allah, masuk ke surga, tah segitu. Masuk ke dalam ayat, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs, setiap jiwa ya, itu merasakan mati, pasti merasakan mati, bakal ngerasakeun. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, mati yang selama ini kalian selalu menghindar dari mati itu, fa innahu mulaqikum. Ketahui, mati itu bakal bertemu denganmu, bakal mendapati kalian. Jadi sekuat apapun ibu menghindari mati, tetap maut mah bakal datang, bakal menjumpai kita. Ibu nyumput kemanapun bakal ada. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, ini yang paling penting, bukan matinya. Kalau mati siapapun bakal merasakan. Nah, ini yang paling penting. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian bakal disempurnakan ya, balasannya, balasan amal kalian nanti pada hari kiamat. Ibu beramal sekarang belum tentu diganjar oleh Allah sekarang.
Ibu ada yang sodakoh sekarang, belum tentu Allah balas di dunia. Balasannya kapan Allah sempurnakan? Nanti di akhirat. Makanya kalau beramal, jangan pernah ngarap dibalas di dunia. Bisa nggak di akhirat dibalas? Meskipun ada yang di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Orang kafir ketika berbuat baik tetap Allah balas. Tapi di mana? Di dunia. Di akhirat nggak ada balasannya. Mungkin bisa jadi Allah kasih dia sakit sebagai pelebur dosanya, ya, sebagai peringan azabnya, tapi nanti di akhirat tetap dapat azab. Bisa jadi di dunia Allah kasih dia harta yang berlimpah sebagai balasan untuk amalnya. Dia ketika dia melakukan kebaikan, Allah beri dia bonus. Ya. Ternyata Allah balas di dunia dan di akhirat dia dapat siksa. Maka kita selaku orang beriman ya harus yakin. Biar nggak bosan berbuat baik, tak ini kuncinya. Harus ingat ayat ini. Ali Imran ayat 185. Biar nggak bosan berbuat baik. Bosan orang mekeke wae. Kita berbuat baik, orang nyangkanya apa? Kan gitu. Kita berbuat ini kubatur mah disangka goreng dan lain-lain lah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ingat aja, kebaikan ibu yang selama ini ibu lakukan bakal Allah balas, bakal Allah sempurnakan pahalanya nanti di akhirat. Faman zuhiya anin nar, maka nanti ada dua golongan. Ada yang diselamatkan dari neraka kemudian masuk surga. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dia masuk ke surga, faqad faza, maka dia bahagia. Maka dia beruntung, maka dia menang. Tapi ada juga, berarti ayat ini sekaligus mengatakan, berarti ada orang yang tidak diselamatkan dari neraka dan bahkan mendapatkan siksa neraka. Ayat ini kan ngomong, kalau ada yang selamat dari neraka, kemudian Allah masukkan ke surga, maka itu orang yang beruntung. Berarti kan ada orang yang bakal masuk ke neraka. Bahkan mungkin lebih banyak daripada penduduk surga. Lobaan mana bu nuka surga ke neraka? Macicing wae. Banyakan mana? Apal geuning pernah ke neraka? Kumaha? Yang baik mah jarang cenah. Nu pangajian mah saeutik. Loba keneh nu ka pasar. Nu ka pangajian mah susah peminatnya. Ini makanya saya rekam ya. Kemarin ada yang usul ketika saya ngerekam anak-anak, saya masukkan ke YouTube. Ada yang usul. Katanya coba ceramah yang di yang di-share, karena kalau ngelihat pengajian mah paling ge genep urang. Paling ge sekian. Ternyata terbukti pertama kali saya upload ya 4 hari yang lalu kalau tidak salah, yang entah keberapa 4 hari yang lalu saya lihat ya, sampai sekarang sampai hari ini sudah 1000 lebih yang melihat. Ternyata kata dia bener kan ya, kalau cuman di masjid itu ya cuman jamaah masjid, orang yang mendengar melalui speaker pun sabatas saliwat ngan saliwat hungkul kayak bagian nu goreng karek ngadenge, bagian nu alus mah teu didenge, bagian nu kontroversi eta nu didengekeun ku batur sok teu percaya. Ngabahas kuda lumping saya yakin ini langsung rame. Da eta nu didenge. Coba ngabahas surga, ngabahas pengajian besar, boro-boro tertutup telinga anak kan gitu. Tah eta jelema. Ya. Maka perhatikan ketika masuk ke masjid, orang jarang pas sedek-sedek. Ketika keluar dari masjid langsung antri. Nyabuk.
masuk masjid langsung melompong. Pantona tilu, satu pintu, lalega, lebar. Pas giliran keluar dari masjid, wah pas sedak-sedak. Padahal pintunya juga sama 3, kan gitu. Ke masjid, subuh-subuh, ada yang ke masjid? Ada. Sholat subuh paling 2 baris, 2 jajar. 1 jajar imam sendiri, jajaran kedua opatan, aki-aki hungkul. Coba tinggal ke pasar hari Ahad subuh. Saya pernah dulu habis sholat subuh di sini ke pasar. Tadi nama nengan sarapan sama istri dulu sebelum punya anak, sarapan. Nyari sarapan, pas ngeliat ke pasar, nah rame nya sekarang ke hari Ahad. Ternyata pada subuh pun di pasar teh geuning geus rame. Jalan ke motor teh eureun wae gitu teh sudah susah. Ternyata orang mencari dunia teh nyubuh. Ada azan awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hudang kacai ngurungkeun obor atau nyokot senter, pergi ka ladang nyadap. Semangat nyadap mah, gitu kan? Makanya pas orang berangkat nyadap, dia pulang. Tapi kalau nggak ada kerjaan, nggak ada nyadap dan lain sebagainya, komo ubah piala dunianya. Allahu Akbar, naon terjadi? Sarede. Tah gitu. Kenapa surga itu seolah-olah berat, padahal amalan masuk surga itu ringan. Ringan mana? Amalan surga, amalan neraka. Amalan neraka. Amalan neraka mahal, Bu. Sok nu maboknya. Ya harga kemarin 500 perak. Ini bisa asup ke surga. Ngan mere nu kieu. Jangankan ini yang dibeli. Rasul menceritakan ya, ada seorang pelacur atau Bu, apal pelacur ngasih minum anjing make sapatuna, pakai sendal, sedukan air kasih minum anjingnya, asup ke surga cuman seperti itu. Airnya dari mana? Dari sumur, mayar gratis. Apalagi cuman ngasih nu hargaan. Tapi nu ka neraka minuman keras, bukan naon merek nama. Gitu kan. Anu lah pokoknya. Pas diminum, nya mahal, nya lieur, mabok. Angger mah diinum deui. Padahal ngaliurkeun. Mending keneh ge bajigur. Nya 5.000. Nya haneut, nya teurab, make huwi deui. Ternyata masuk ke neraka teh mahal. Nonton konser musik, jojogedan gitu kan, dan lain-lain, ada tiketnya, mayar. Pangajian aya tiketna, Bu. Loba nu ngiluan. Geningannya. Ya. Salat berjamaah di masjid. Ini masjid pernah dilakukan pelebaran enggak? Belum, semenjak berdiri segini. Tak pernah kan dilakukan pelebaran. Stadion Mineng dilebarkan. Nah, alasannya karena tidak menampung. Nu terus dilebarkan Masjidil Haram memang. Di masjid ini pernah melakukan pelebaran? Enggak. Kenapa? Sakit tuh, ya. Hanya seperti itu saja. Tapi giliran nonton bola, nonton konser dan lain sebagainya penuh ngebludak. Menunjukkan ternyata kita itu
urusan dunia lebih tertarik, lebih tergiur, lebih senang mengejar itu daripada urusan akhirat. Mun pengajian bentrok jeung piknik milih mana? Tah gitu. Ya. Nggak kajawab. Ya, betul pengajian mah tunduk. Da cek Rasul ge, ini alasannya kata Rasul itu yang surga itu diliputi dengan sesuatu yang membuat malas. Maksudnya amalan-amalan yang mengarahkan ke surga itu pasti akan dihiasi dengan kemalasan. Pengajian hoream da tunduh tah berarti pengajian itu bisa mengantarkan kita ke surga. Tahajud tunduh, da tahajud itu bisa mengantarkan kita ke surga. Makanya dihalau oleh setan, jangan sampai kita itu mau. Kelemahan manusia teh hiji ibu, syahwat. Terus sakitu. Makanya kelemahan manusia ini dijadikan senjata oleh setan, digoda syahwatna. Jam segini saya rasa ya siang-siang begini, apalagi kalau terik panas, syahwatnya itu pengen tidur. Ya digoda we pas di rumah tuh mau pengajian digoda. Kamu bari aya tamu mah, aduh aya alasan euy, laporan ke ketua persistri. Orang mau pengajian, aya tamu ya, dan lain sebagainya. Pas kebetulan. Ya. Punten anu kasindir dah tidak bermaksud menyindir. Punten jadi dai mah emang tugasna nyindir. Da Quran kan nyindiran jelema. Kalau ibu tersindir berarti hati ibu masih basah. Kalau ibu tidak tersindir tapakan sarua siga batu nu teuas ditijak teh moal tapakan tah gitu. Berarti kalau kita mudah tersindir berarti kita basah hatinya. Tapi ketika itu bagaimana cara menyikapi sindiran tersebut? Eta anu kudu diperbaiki. Ayo urang mah kan teh disindir moal pangajian deui sok mah. Kan gitu. Ustadz Firman pernah cerita ketika beliau ngisi kajian membahas tentang aurat wanita, dibahas contohnya langsung tentang perempuan yang suka main poli, pakai celana segini atau training ketat, ngebahas eta. Pas di kajiannya itu ada aktivis poli perempuan, manehna pelakuna pakai celana sakieu, tapi pas pengajian mah henteu. Langsung ketika itu juga balik langsung ke datang deui. Nah gitu. Harusnya ketika disindir itu urang teh sadar. Kita itu sadar. Ketika disindir, makanya ketika disindir oleh Quran ternyata hati kita enggak tersentuh. Quran teh nyindiran wae. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa tarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Resep maca ayat eta teh. Ternyata ayat itu nyindir manusia. Demi kuda perang, maksudnya gini, lihat manusia, tuh lihat kuda. Kuda perang itu disuruh lari kencang sama tuannya, dia lari sekencang-kencangnya. Saking kencangnya dia lari sampai berapi-api. Pukulan dari kakinya, sepatu kuda itu sampai ketika terkena batu yang memercikan api. Serang di waktu pagi, serang, gak ada istilah tunduh kene. Serang di tengah-tengah kumpulan musuh, serang, gak ada istilah takut. Kata Allah, tapi kalian manusia, Allah suruh sholat, lakanud, kalian ingkar. Padahal kuda Allah diberikan sama tuannya apa? Rumput, kuut, jeung jukut kan? Pecut. Manusia Allah berikan apa? Mata gratis. Coba ibu jual mata hiji hargana sabaraha? Erek mata dijual. Dibeli seharga 100 juta tapi jual hiji we. Mau? Embung. Ya. Enggak mau, itu nikmat. Sudah luar biasa segala macam Allah berikan kepada kita, tapi lakanud.
Manusia teh ingkar, jangankan syukur, ingat ke Allah gente. Pas mau makan itu nikmat dari Allah. Jangankan bersyukur, pas mau makan ingat ke Allah juga enggak. Jangankan ingat ke orang lain, ke Allah pun enggak ingat. Maka manusia itu sangat ingkar. Saya perhatikan sebabnya hiji. Karena Allah terlalu banyak memberikan nikmat kepada kita sampai kita lupa. Tak percaya, orang buktikan. Ibu yang sudah berpengalaman punya anak, ngasih uang ke anak, sering nggak anak ngomong, "Aduh ma, makasih ya, mama baik," dan lain-lain. Pernah? Lobaan mana nganuhunkeun jeung hare-hare? Nah, banyak biasa-biasa. Pas mau sekolah sudah harian, sudah jadwalnya jam 7 mau berangkat, dikasih uang, ambil. Kasih uang, ambil. Gitu kan? Dikasih baju baru, pakai biasa. Seorang ibu, seorang istri, suaminya pulang gajian, dikasih uang. Biasa wae atau aduh bapak nuhun ya, bapak meni bager. Pernah ngomong bager ka salaki, aduh meni bager pak merete. Pernah? Kenapa loba teuing merekna? Coba giliran lebaran ya, anak-anak datang ke akina, datang ke omnya, datang ke bibina, diberi duit, datang ke akina 50.000, datang ke bibina 50.000, datang ke wanya 50.000, ngomong meni bagernya si bibi mere duit 50.000, mere 50.000 setahun sekali disebut bager. Ari kakolotna aya tetangga mere duit ke ibu, bebeja ka salaki. Pak meni bagernya si itu mere duit. Cek salakina. Mere duit sakitu disebut bager, bari centang tuh setahun sekali ge. Kan gitu punya. Ku si ibu dijawab, "Bapak mah kewajiban," cenah. Maka itu sebenarnya karena udah terlalu sering. Matak ibu meh budak nganuhunkeun aya nama merete setahun sekali. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Maka kalau ada penipu, jangan sampai kita tertipu. Sok ningali udah banyak yang tertipu kan lewat telepon. Oh sekian transfer. Sering ibu mengalami itu. Ayah nonelpon gak ibu? Ke saya berapa kali nonelpon bu? Kekeh. Ya. Dapat hadiah dari Shopee pernah. Harus transfer dulu ceritanya 3 juta. Dapat hadiah dari Shopee 3 juta. Mau dibelanjakan apa mau dapat uangnya? Kata saya uangnya. Kalau uangnya sebagian lewat Shopee, sebagian lewat transfer rekening, sok cekeng teh. Oh, dan ini itulah tungtungna saya tuntun sana. Iya, saya tuntun buka internet banking, buka kode sekian. Saya omong akhirnya. Kata dia oke, udah diklik oke. Dia nyuruh ngeklik oke, saya klik cancel. Kok nggak masuk kata dia? Mana nggak ada ini? Kata saya, ini teh yang mau ngasih uang siapa? Saya apa situ? Ya saya, kata dia, ya kami dari pihak Shopee katanya. Kenapa saya yang transfer jadinya? Oh, dan loba omongan teh kieu. Akhirnya saya kasih tahu, Pak, punten. Saya itu bukan orang bodoh.
pakai internet banking itu bukan baru tapi udah lama. Saya tahu ini transfer, langsung dimatiin. Besoknya lagi ada lagi tapi dengan nomor-nomor yang baru ada. Wah, ini itulah loba penipu. Kalau ibu tahu itu penipu, maka jangan sampai kita tertipu. Maka kenikmatan dunia itu penipu. Taulah sampai ibu katipu ku kenikmatan dunia. Awas, hati-hati. Memang dunia itu indah. Punya rumah besar, tingkat indah, punya mobil mewah, indah, punya harta banyak, kebun banyak, ternak banyak, indah, benar. Tapi jangan salah, kita terjerumus ke sana, dapat itu semua, ternyata kita terlena, wayahna. Ketika mati pun itu nggak akan membantu. Selain harta yang ibu miliki itu diinfakkan, maka itu yang bakal membantu ibu nanti setelah mati. Berapa banyak harta yang kita bawa mati, dibawa maut? Cuman kain kafan, nu dibawa mati mah. Ya. Harganya juga tidak sampai 1 juta. Sekarang kita mencari-cari harta per bulan sekian juta. Ngabebelaan eta. Ngabebelaan kahayang bukan kebutuhan. Mohon maaf, kalau kebutuhan nggak masalah. Tapi hanya sebatas gengsi, hanya sebatas gaya, ini yang bermasalah. Ini yang sudah tertipu. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang itu tidak tahu apa yang akan dilakukan besok. Ini ayat sudah menjamin seseorang tidak akan tahu, tidak tahu apa yang bakal dilakukan besok kecuali hanya rencana. Ibu bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Ibu nggak tahu besok jadwal ibu. Ibu sudah nyusun jadwal. Hari Sabtu ibu mau ke rumah si fulan, menjenguk lagi sakit misalkan. Ternyata ibu besoknya nggak pernah ke rumah si fulan, dakar di jalan kecelakaan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu, nggak akan tahu. Kita itu nggak tahu apa yang bisa kita lakukan besok kecuali hanya merencanakan. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seseorang itu nggak akan tahu di mana dia meninggal, di mana dia mati, nggak akan tahu. Mohon maaf, seperti kejadian kemarin ya, anak dari Gubernur Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil, anaknya meninggal di Swiss, di sungai renang. Kalau dipikir-pikir, ngapain jauh-jauh renang ke Swiss? Kan gitu, mending ke Sungai Sibawe renang mah. Tapi memang itu ajalnya, bakal Allah kuatkan dia agar pergi ke situ. Apapun alasannya dia bakal pergi ke situ, dan sudah ditetapkan dia bakal mati di sana, ya sudah. Dan saya yakin kalau tahu bakal mati di sana nggak akan pergi, kan begitu. Tapi Allah sudah mengatakan, ya seseorang itu nggak tahu di mana dia bakal mati. Maka karena kita nggak tahu di mana kita mati, hendaklah kita menjaga hati, ya, menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Bisi mati ker di pasar. Kita hatinya lagi bermaksiat kepada Allah. Pas waktu-waktu ker nimbang cabe di leuwihan hiji misalkan, dan lain sebagainya, belum sempat ditobati, maka curang. Allah sebutkan
fawailul lil mutaffifin. Lain musallin. Mutaffifin ya mah orang yang curang, aya musallin mah orang yang salat atuh. Fa idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, ajal itu batas waktu, maka tidak bisa diminta untuk dipercepat atau untuk diperlambat. Nggak bisa diperlambat ataupun dipercepat. Sudah datang batas waktu, ibu nggak bisa minta nanti, nggak. Sekarang ya sekarang. Entah apapun kita, belum sholatkah itu, enggak. Ya. Makanya dalam perjalanan, kalau ibu khawatir, ya sudah masuk waktu sholat nih, misalkan zuhur, katakan ya dalam sebuah perjalanan, saya sarankan cepat-cepat untuk di sholat, untuk dijamak, ya sholatnya dijamak dengan asar, ditarik ke zuhur, karena dikhawatirkan siapa yang tahu ibu di jalan kecelakaan, ya nggak ada yang tahu, atau mungkin nggak kecelakaan, pecah ban. Kalau sudah pecah ban di tengah hutan, sahanu inget sholat atau yang inget panik, membenarkan ini, membenarkan mobil dan lain sebagainya yang ada riuh. Dan yang paling parah, ternyata terjadi kecelakaan itu yang fatal, celaka dunia akhirat. Ini yang paling menarik ya, ada dalam Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kemudian Quran ya, surat yang ya di ayat lain ya disampaikan surat Al-Mu'minun ya, ini yang paling mengerikan. Ketika seseorang sudah meninggal ya, dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Ya Allah ya, kalaulah aku bisa dinantikan, bisa diakhirkan ajalnya, maka aku bakal menjadi orang yang membenarkan, menjadi orang beriman dan menjadi orang soleh. Di dalam ayat lain, hatta idza jaa ahaduhum al-mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepada salah seorang dari mereka al-maut, mati datang, kematian itu datang, maka mereka berkata rabbirji'un. Ya Rabb, ya Allah, kembalikan aku, la'anli a'malu solihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Aku bakal melakukan amal soleh yang dulu sering aku tinggalkan. Paham Bu? Perhatikan ayatnya. Ketika seseorang meninggal, sedangkan di dunia dia banyak kesempatan beramal soleh tapi tidak dikerjakan, maka ketika penyesalan nanti setelah mati, berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku agar aku mengerjakan dulu amal soleh yang sering aku tinggalkan. Ibu banyak kesempatan untuk berbuat baik. Punten, dalam sehari semalam kalau dihitung itu nggak mungkin, nggak akan, kalau ibu berbuat seluruh kebaikan yang diajarkan Nabi sehari semalam, saya rasa ibu nggak akan kerja keluar, saya rasa ibu nggak akan ngurusin yang lain. Coba perhatikan, bangun di sepertiga malam terakhir, tahajud. Sudah tahajud, dalam Quran surat Ali Imran, ana al-laili wa hum yasjudun, membaca ayat
di akhir malam dan mereka dalam keadaan bersujud, maksudnya sholat. Kemudian membaca Quran, beristighfar dan lain-lain, meminta ampun. Masuk sholat subuh, udah sholat subuh diam diri, ya, berzikir, ibu membaca doa, kemudian melakukan amal soleh yang lain sambil duduk diam mungkul. Matahari sudah naik, masuk waktu isyraq, ibu sholat isyraq. Setelah sholat isyraq, ibu bersodakoh misalkan. Ya. Setelah itu berbuat kebaikan, masak, taruh katakan. Saya rasa kalau ibu ngerjakan semuanya, ibu malah sempat masak, malah sempat gegero, nggak akan sempat nyuci baju, nggak akan sempat nganter budak sekolah, nggak akan sempat ini, nggak akan sempat itu. Tapi Allah itu maha penyayang kepada kita, tahu kita juga banyak kebutuhan, dipersilahkan. Cuman yang jadi masalahnya ketika waktu luang kita nggak melakukan kebaikan, padahal kesempatan itu ada. Pagi kita luang, suami sudah berangkat kerja, anak sudah berangkat sekolah, rumah sudah beres, masak juga sudah, nyuci dan lain-lain sudah, erek naon deui. Pilihannya dua, ulin kata tangga ngarumpi atau sholat duha. Pilih mana, Bu? Pilih mana? Ulinnya keluar, tak gitu. Makanya nanti pas sudah meninggal, sudah mati, baru nyesel, ya Allah, orang kembalikan deui, ya Allah, yang sholat duha. Kadung nyesal ketika dulu waktu duha saya nggak sholat duha. Ya Allah, balikan saya ingin sholat tahajud. Dulu waktu tahajud saya nonton Piala Dunia. Ya Allah, balikan saya ingin menuntut ilmu biar tahu tentang hari ini. Saya tuh biar tahu tentang hari ini. Balikan saya ke dunia ingin ikut kajian. Da baheulana waktu pengajian teu berangkat, kajian teuing sare, alasan tunduh, males, hoream, capek dan lain-lain. Padahal di masjid ge pas pengajian manehna bagian sare sarua. Di sare di masjid sare, apa bedanya? Sudah datang saja. Bukan masalah ibu di masjid tidur, bukan, itu enggak masalah. Udah tidur, kalau ibu ngantuk, obat ngantuk teh naon, Bu? Tidur. Obat ngantuk itu satu, tidur. Bukan kopi, bukan angger beak ngopi ge. Tunduh mah sare. Obat ngantuk itu tidur. Pas ibu pengajian ngantuk, wah sare weh. Tidur. Tapi tidur na ibu di sini sanajan peureum hungkul bari cangker lelenggutan daerah kan ku batur. Dengan tidurnya ibu di rumah, wah lebih nikmat. Kasur dibersihan heula, nonton TV heula, disalimut dan lain-lain lah. Meniniat tidur siang teh. Itu seri. Ya. Ibu datang ke sini berpahala, sok sanajan di dieuna kasarean tidur. Di mana pahalana? Ibu sudah punya niat, saya ingin pengajian, di jalan teh melangkahkan kaki, eta teh berpahala. Berpahala. Allah itu nggak melihat hasil. Meskipun ibu pulang pengajian ngeblank, naon bieu teh ngejelaskan apa, duka ngomong ke naon. Mungkin pas lagi dijelaskan mengerti. Kalau arti masjid poho deui. Ya. Makanya ilmu itu ibarat hewan buruan. Ulah boro hewan buruan lah, hewan ternak we. Ayam. Ibu punya ayam?
Ibu nangkap ayam, sudah ditangkap, ibu taruh di dapur, tunda atau di belakang rumah taruh. Apa yang terjadi? Sore-sore ibu nangkap pagi, ayam taruh di belakang rumah. Sore-sore ibu lihat kene ayamnya kemana? Meskipun jinak ayamnya sudah nggak ada kan? Apalagi hewan buruan. Tak ilmu itu bagaikan hewan buruan. Dan ikatnya, talinya adalah dengan tulisan. Makanya para ulama mah nulis ilmu itu ketika kajian ditulis itu yang mereka pahami. Naon dipaham itu ditulis agar pemahaman mereka tidak lupa. Gitu tak? Mungkin saya paham hari ini, tapi besok bisa jadi lupa. Guru saya sering menyampaikan, ketika belajar, ustadz ngejelaskan cicing, ulah menyepeng nanaon, antepkan. Setelah belajar, apa yang tadi dipahami ditulis. Naon nu teu dipahami tanyakeun deui gitu. Atuh ari ditanyakeun deui mah bisa jadi 2 jam pengajian. Dan teu paham nanti awal. Apa yang dipahami tulis. Belum tentu ibu paham, tapi paham selama anak. Sok lah saya tanya, minggu kemarin pengajian ngejelaskeun naon? Ulah ningali buku. Sok minggu kemarin pengajian ngejelaskeun naon? Ulah muka buku. Tuh kan muka buku. Nah, da teh ingat atuh. Ya. Kemarin itu menjelaskan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Saya gitu ingat. Menjelaskan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Maka ayat yang berkenaan dengan mati dan pendek angan ini sangat banyak sekali ya. Banyak sekali ayatnya. Adapun hadis-hadisnya ya, sebagian sudah kita sampaikan ya, sebagian lagi belum ya. Ada satu hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambar segi 4. Aduh, hesenya. Ibu lihat gambar ini. Teka ciri. Segi 4, persegi panjang. Dari tengah-tengahnya dicoret garis panjang sampai keluar dari segi 4. Paham? Ini segi 4. Persegi 4 ya, persegi panjang bentuknya. Nah, dari sini ditarik garis sampai keluar ke sini. Panjang. Terus dikatakan di garis panjang ini angan-angan manusia. Terus kotak yang atas kan ini sudah dibagi berarti kan ada garis. Kotak yang atas ini adalah ajal manusia. Ajalna mangan sakieu. Tapi angan-anganna lebih panjang. Maksudnya apa? Ibu ajal sampai umur 60 tahun tapi ibu berangan-angan sampai ke umur 100 tahun. Bukan berangan-angan usiana, tapi loba kahayangna. Kalau dihubungkan dengan usia bahkan sampai 100 tahun pun duka ka capai duka henteu gitu teh eta manusia. Sekarang saya tanya, baheula mah nu kitu teh kuda, ayeuna mah motor. Ya. Manusia itu berangan-angan sangat panjang bahkan melebihi ajalna, melebihi batas waktu angan-angan manusia teh. Mohon maaf, terkadang ada orang yang mendapatkan nikmat sekian tapi ingin lebih. Padahal besok mati misalkan. Wah, cita-citanya pengen punya rumah besar.
padahal besoknya dia mati dan rumah itu belum terwujud. Tak itu manusia itu berangan-angan ya, bahkan melebihi batas ajalnya. Dan tujuan yang tercapai tadi masih ada ya, garis segi 4 di sini dipotong ya, angan-angannya sangat panjang. Ini yang bagian atas ini ajal, dan yang bawah sini Rasul membuat garis putus-putus. Tujuan yang sudah tercapai hanya sedikit dari usia ajalnya yang tercapai dengan saeutik satengah nak paling. Sedangkan angan-anganna banyak. Hawa wegde gitu tah. Sama seperti anak saya kahayang lempang gitu teh. Hayang lumpat, budak batur hayang lumpat dan lain-lain. Ngorondang gitu bisa. Tah seperti itu. Ya, orang yang banyak angan, yang tinggi angan itu siga budak leutik, seperti anak kecil, ingin lari, ingin ini, ingin itu, padahal jalan juga belum bisa, berdiri juga belum bisa. Berarti orang yang banyak angan sama seperti anak kecil. Ya, sarua siga budak leutik.